Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa ta'allama bi ta'limihi wa tarabba bi tarbiyatihi wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bisa dihadirkan oleh Allah di tempat yang mulia ini. Semoga kita semuanya sehat lahir batin. Apa kabarnya? Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan, terlimpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga yang dalam perjalanan menuju ke tempat ini disehatkan, dimudahkan perjalanannya. Yang sudah datang semoga diberikan keikhlasan, diberikan kesabaran, dan diberikan keistiqomahan. Yang kurang sehat semoga segera diangkat penyakitnya dan menjadi penghapus dosanya. Yang akan umroh semoga umrohnya makbulah. Yang belum berangkat semoga insya Allah nanti menyusul. Paling tidak sampai di Cengkareng. Insya Allah. Kalau sampai Cengkareng kan namanya umroh apa itu? Umroh ngantar. Dapat pahala ngantar orang umroh. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tema kita pada hari ini yaitu wasiat-wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan ini kita ambil 7. Mudah-mudahan waktunya cukup. Kita bahas secara singkat. Wasiat. Kata wasiat di dalam bahasa Arab berarti pesan yang penting. Ya, pesan-pesan yang penting, yang besar. Jadi kalau pesannya ringan, pesannya biasa-biasa saja, belum bisa dikategorikan sebagai wasiat. Ya. Makanya orang-orang tua kalau sudah menjelang ajalnya, tentu tidak ada orang yang bisa mengetahui kapan ajalnya tiba, tetapi ada tanda-tandanya. Ada indikator-indikatornya. Ketika orang sudah tua, sakit-sakitan, maka sunnahnya disuruh berwasiat. Maka isi wasiat itu adalah pesan-pesan yang penting, seperti wasiatnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak kepada anak cucunya. Ya. Pesannya adalah untuk bertauhid kepada Allah, untuk menyembah hanya kepada Allah. Ya. Maka orang tua pun kalau berwasiat kepada ahli warisnya, maka pastikan bahwa yang dipesankan itu adalah perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang penting. Jadi kalau misalnya bapak kalau mati sarapannya
nasi uduk ya. Itu wasiat apa bukan? Ya, itu bukan wasiat karena tidak terlalu penting amat. Ya, mau sarapannya nasi uduk, mau kalau ngomong nasi uduk jadi lapar nih. Ya. Tapi perkara-perkara yang penting, misalnya kalau ayah meninggal, tolong separuh harta ayah diwakafkan. Itu besar. Ya. Kalau ayah meninggal atau ibu meninggal, tolong rawat ibumu. Ya. Kalau bisa ibumu berangkatkan umroh setiap tahun. Ikut Al-Akbar. Itu wasiat. Besar apa kecil itu? Ya. Itu yang pertama. Jadi poinnya, kalau wasiat adalah hal-hal yang penting dan besar. Nah, karena itu seluruh yang diwasiatkan malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW yang sebetulnya juga ditujukan kepada umat beliau adalah perkara-perkara yang penting, perkara-perkara yang besar, dan karena itulah kita harus betul-betul perhatikan. Ya. Jangan kita remehkan. Apa saja yang diwasiatkan oleh Jibril kepada Rasulullah SAW dan tentu kepada kita umatnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, 7 diantaranya. Yang pertama, wasiat berlaku baik kepada tetangga. Jadi di dalam Islam persoalan bermuamalah dengan tetangga ini persoalan besar. Ya, karena besarnya maka Jibril mewasiatkan hal itu kepada baginda Rasulullah SAW dan kepada kita semuanya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari." Mazala senantiasa, tidak henti-hentinya. Ini fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari'nya la yazalu, tidak berhenti atau senantiasa malaikat Jibril yusini, berwasiat kepadaku atau mewasiatkan kepadaku atau berpesan kepadaku bil jari, tentang pentingnya berlaku baik kepada al-jar, kepada tetangga. Ya, jar artinya tetangga. Ya. Ada tetangga, ada dua, ada tetangga yang sederet rumah dengan kita, ada tetangga yang sepergaulan dengan kita. Ya. Dua-duanya tetangga. Ada tetangga yang rumahnya dekatan dengan kita. Itu tetangga rumah, ya. Tapi ada juga yang rumahnya tidak berdekatan dengan rumah kita, tapi sering ketemuan, sering kita berinteraksi dengan dia, sering kita bergaul dengan dia. Itu juga tetangga pergaulan. Ya, seperti bapak ibunya mungkin tidak semuanya rumahnya berdekatan, tetapi sering ketemu, paling tidak pada subuh hari Sabtu seperti ini. Maka ini juga tetanggaan. Maka mereka-mereka ini kita diperintahkan, kita diwasiatkan oleh Jibril agar senantiasa menjaga hubungan baik kita dengan mereka. Hatta dhanantu, sampai aku mengira, annahu, sesungguhnya dia, yaj'aluhu warithan, akan menjadikan tetangga itu sebagai ahli waris. Kalau kita meninggal,
maka tetangga kita akan mewarisi ya warisan kita. Itu yang disangka oleh Nabi. Karena begitu seringnya Jibril ngingatin Nabi, sampai-sampai nanti kalau kita meninggal ini jadi ahli waris. Tapi kan tidak kan? Dalam Islam tetangga bukan ahli waris, kecuali kalau tetangga kita memang asalnya ahli waris. Maka dia ahli waris bukan karena tetangganya, tapi memang karena ahli waris. Ya, begitu pentingnya. Jadi ini perkara yang penting sekali. Ya. Nah, jamaah sekalian, begitu juga di dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, khairul ashabi indallah, sebaik-baik sahabat di sisi Allah, sahabat Allah, khairuhum adalah yang terbaik di antara mereka li sahibihi, terhadap sahabatnya. Nanti di akhirat ada orang yang menjadi sahabat Allah, dan betapa nikmatnya menjadi sahabat Allah. Semoga kita termasuk dari mereka insyaallah. Maka yang terbaik adalah yang terbaik terhadap sahabatnya di dunia. Wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga indallah, di sisi Allah. Ada tetangga Allah, khairuhum li jarihi, yaitu orang yang terbaik kepada tetangganya ketika hidup di dunia. Ya, jadi ternyata persoalan bertetangga ini bukan sekedar persoalan pergaulan biasa di dunia, tapi efeknya sampai di akhirat. Dan Islam seperti itu, tidak ada satu amalan aktivitas kita di dunia ini yang tidak tersambung, tidak terkonek dengan akhirat. Ya. Bertetangga itu perkara bukan hanya sekedar persoalan gaya-gayaan, persoalan pencitraan, persoalan sekedar berbuat baik kepada orang lain, tapi persoalan akhirat. Ya. Semoga Allah jadikan kita tetangga yang terbaik insyaallah. Maka kalau ada selama ini yang kurang-kurang, mari kita perbaiki. Ya, jangan kita ada masalah dengan tetangga kita. Ya, kenapa Islam begitu peduli, begitu perhatian terhadap persoalan tetangga? Karena kalau kita ada terkena musibah, biasanya yang menolong kita siapa? Tetangga kita. Ya, tidak mungkin kan keluarga kita yang di Sumatera, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan datang. Ya, segera. Ada keluarga kita yang sakit, siapa yang menolong kita pertama kali? Tetangga. Kalau misalnya ada kebakaran, siapa yang menolong kita? Tetangga. Kalau kita dikejar anjing, siapa yang pertama kali menolong kita? Ya, itu masing-masing. Tidak ada urusan dengan tetangga. Yang kedua, singkat-singkat saja, karena tentu tema-tema ini sudah tema-tema yang juga tapi gitulah ilmu dalam Islam, tidak ada yang baru, cuma selalu pengulangan-pengulangan, tapi semoga pengulangan itu semakin mantap dalam diri kita. Al-Fatihah itu kita baca ulang-ulang, tidak pernah kita bosan. Ya. Yang kedua, wasiat berlaku baik kepada istri. Ini istri-istri, ibu-ibu senang nih. Ya, sekarang kita angkat mereka. Ya, kepada istri-istri. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya, karena suaminya juga banyak. Jadi suami-suami punya masing-masing istri. Jangan kemana-mana pikirannya. Ini persoalan sensitif. Ya, masalahnya ibu-ibu banyak nih. Ya. Berlaku baik kepada istri. Nah, tentu maksudnya juga kepada suami. Ya, sebaliknya. Ibu ya. Ya. Berarti berlaku baik kepada pasangan kita, kepada istri kita atau suami kita, itu perkara besar dalam Islam, penting.
dalam Islam. Ya. Juga berkaitan dengan akhirat. Nah, hadis Nabi, mazala Jibrilu yusini bin nisa, tidak pernah berhenti Jibril berwasiat kepadaku tentang wanita. Kata nisa biasanya ini diartikan dengan istri, karena istri itu perempuan kan? Iya. Ini jadi istri perempuan. Jadi pastikan istrinya adalah perempuan. Ya, makanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Ya. Hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu sayuharrimu talaqahunna, dia akan mengharamkan talaknya. Nabi sempat mengira bahwa istri itu dilarang ditalak, dilarang diceraikan. Saking seringnya Jibril ngingatin tentang istri, pentingnya berlaku baik kepada istri. Ya. Tapi kan tidak. Ya. Tetap cerai adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya. Dalam hadis dikatakan abghadul halali ilallah, halal yang paling dibenci oleh Allah. Jadi ada orang bilang, Ustaz saya bingung, halal tapi dibenci, dibenci tapi halal. Saya bingung Ustaz. Saya bilang kalau bingung makanya jangan cerai. Ya, jangan ceraikan istrinya. Jadi meskipun dihalalkan, perceraian itu adalah cara yang paling terakhir. Kalau tidak ada lagi cara untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga selain bercerai, maka bercerailah. Tapi jangan setelah pengajian ini pada cerai semuanya. Nah, kata Ustadz Ridwan ini disuruh bercerai. Perhatikan ya. Makanya jangan ngantuk kalau ngaji ini, jangan dipotong-potong. Jadi kalau saya ulangi lagi, kalau memang tidak ada lagi cara lain kecuali harus bercerai, maka bercerai. Ya. Dan kalau menggampang-gampangkan perceraian, dosanya besar. Ya. Hadis Ahmad, akmalul mu'minina imanan, orang beriman yang paling sempurna imannya, ahsanuhum khuluqa, yaitu yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istri-istri mereka. Istri-istri mereka nih. Kalau mereka kan banyak istrinya kan? Ya. Jadi ini perlu kita perhatikan, jadi perkara besar, makanya Jibril mewasiatkan. Kenapa Islam begitu peduli terhadap persoalan pasangan, istri terutama, kenapa? Ya. Karena dia adalah satu dari orang terdekat dalam hidup kita. Betul. Orang terdekat dalam hidup kita siapa? Satu siapa? Orang tua. Dua, anak. Tiga, istri. Ya. Dua, orang tua dan anak itu mutlak pilihan Allah. Kita tidak ada pernah meminta, request. Ya kalau bisa request, saya pengennya orang tua saya dari Australia. Kalau bisa kita minta kan? Ya, betul. Ya, bukan dari Boyolali. Maaf, dari Boyolali. Ya. Kalau kita pingin dari Mekah, dari Madinah gitu ya. Istri itu mutlak pilihan kita atas izin Allah. Itu istimewanya yang istri.
Yang kedua, istri itu bisa mengalahkan kedekatan orang tua dan anak. Yang tadinya haram jadi halal. Yang tadinya tidak kenal jauh sekali. Bisa jadi dari negeri yang berbeda, yang jauh. Begitu menikah menjadi manusia yang terdekat dalam hidup kita. Ya, makanya yang meninggal istrinya maaf, tolong anak-anaknya segera nikahkan orang tua. Karena anak-anak tidak bisa menggantikan kedudukan istri. Ya. Kakak saya wafat istrinya 3 tahun yang lalu, anaknya pada marah kalau bapaknya meninggal. Saya panggil semua anaknya. Saya nasihati, alhamdulillah mereka ikhlas, ya, untuk ayahnya menikah lagi. Dan tidak ada masalah. Ya masalah kalau ibunya masih hidup. Itu itu masalah. Nah kalau sudah ibu kamu meninggal, masalahnya apa? Saya tanya, masalahnya apa? Kasihan sama mama katanya. Kasihan orang tuamu, kasihan ibumu yang meninggal, bukan dengan melarang ayahmu. Kamu juga harus mengasihani ayahmu. Caranya suruh nikah dia. Terus cara mengasihani ibu saya, doakan dia. Ya, sedekah niatkan buat ibumu. Kita kadang-kadang ingin berbuat baik tapi salah caranya. Ya. Jadi mari kita, mudah-mudahan kita insya Allah berikhtiar menjadi orang yang terbaik terhadap pasangan kita. Insya. Ya, makanya dialah yang memberikan kepada kita anak-anak kita, betul. Dialah yang rela meninggalkan orang tuanya demi, itu spekulasi sebetulnya istri itu. Orang tuanya kan jelas sudah punya, orang tuanya sudah punya, enak, hidupnya udah enak tuh. Tiba-tiba kita datang lamar, kita bicara jelas nih. Dia spekulasi sebetulnya istri kita. Ya, mempertaruhkan nasibnya. Ya, ada yang beruntung, ada yang enggak. Nah, kemudian makanya suatu hari, ini cerita lama tapi bagus kita sering ingat. Suatu ketika Umar bin Khattab kedatangan seorang sahabat mengadukan perihal istrinya. Ya Amirul Mukminin, ya istri saya galak. Gimana galaknya? Kalau saya nasihatin 1 kata, keluar 10 kata. Oh begitu. Ya. Lalu kira-kira seperti itu, persoalannya seperti itu. Jadi dia merasakan seperti itu, dia ngomong ke teman-temannya, udah kalau gitu kita konsultasi, tanya khalifah. Ya. Kita tanya khalifah bagaimana menghadapi istri yang dinasihati 1 malah balik nasihati 10. Ya. Lalu dia pergi ke rumah Umar bin Khattab. Begitu sampai di dekat pintu pagar rumahnya Umar, ya, dia mendengar istrinya sedang ngomelin Umar bin Khattab. Ya, sedang ngomelin Umar bin Khattab. Akhirnya langkahnya berhenti dan dia bilang, nggak jadi katanya. Umar aja digituin sama bininya, gimana saya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga harus maklumi istri kita, nggak apa-apa sekali-sekali marah sama kita, karena memang istri ini ya kasihan juga hidupnya mereka itu. Ya. Hamil itu berat. Ya. Coba bapak kalau mau rasakan hamil tuh, ambil kelapa ikat di perutnya 9 bulan, nggak mau dapat berat itu. Melahirkan, berat lagi itu, dan tidak bisa digantikan. Menyusui. Saya pernah coba, nggak bisa saya. Anaknya nggak mau gitu. Bau keringat. Jadi inilah, makanya ya, tapi tetap dalam bingkai bil ma'ruf, kita saling menghormati dan saling memuliakan, insya Allah. Yang ketiga, wasiat berlaku baik kepada pembantu. Aslinya ini sebetulnya hamba sahaya mamluk, tetapi dalam memahami konteks kekinian ini lebih pada karena perbudakan tidak ada lagi, jadi bisa kita berikan makna
yaitu pembantu atau orang-orang yang meringankan kerja-kerja sehari-hari kita. Ya, pembantu rumah tangga yang nyopirin kita. Begitu juga Rasulullah SAW dulu ada pembantu-pembantu yang meringankan kerja-kerja teknis beliau. Ada yang bertugas menyediakan air wudhunya, ada yang membawakan sendalnya dan sebagainya. Anas bin Malik itu pernah 10 tahun menjadi pembantu Rasulullah. Dan kata beliau, selama 10 tahun aku membantu Rasulullah, belum pernah beliau berkata kepada saya, kenapa kamu melakukan itu dan kenapa kamu tidak melakukan itu. Artinya apa? Artinya beliau majikan yang baik. Kenapa majikannya baik? Karena pembantunya juga baik. Ya. Kenapa kita suka ngomel sama pembantu kita? Karena nggak baik. Ya. Jadi harus dua-duanya baik. Mazala Jibrilu yusini bil mamlukin. Tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku, berpesan kepadaku tentang pentingnya berlaku baik kepada budak, orang-orang yang kita miliki. Dulu ada zaman perbudakan, ada budak. Budak ini statusnya seperti harta. Seperti apa? Seperti harta. Maka bisa diperjualbelikan, bisa dihadiahkan kepada orang, bisa digauli. Ya, bisa digauli. Pokoknya dia seperti harta, seperti. Jadi orang-orang dulu yang kaya raya, yang kaya-kaya, yang banyak duitnya, selain punya istri, tadi istri-istri, juga punya beberapa budak perempuan. Ya. Tapi sekarang sudah tidak ada perbudakan. Nah, di sini kita menahi orang-orang yang membantu kita. Tapi pembantu kita bukan budak. Makanya di Arab itu masih sempat ada yang memahami bahwa pembantu rumah tangga yang dikirim ke sana itu mereka anggap budak. Memang ada kasus beberapa orang-orang Badui, ya, itu dianggap, jadi mereka pengen gauli pembantu perempuannya itu, ya. Jadi itu tidak boleh karena itu bukan budak mereka itu, mereka pekerja, ya, mereka pekerja. Memang orang Arabnya aja pengen gitu kan, ya. Hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu yaj'alu lahum waqtan yu'tiquna fihi, sampai aku mengira bahwa dia akan menjadikan waktu bagi mereka untuk memerdekakannya. Jadi kalau Nabi sempat mengira kalau Allah atau syariat akan membuat waktu, di waktu itu budak harus dimerdekakan. Misalnya hanya selama setahun. Setelah setahun harus dimerdekakan. Tapi ternyata kan tidak. Ya, budak tergantung pada tuannya. Mau dijual, mau dimerdekakan, mau dihibahkan, terserah. Ya, tetapi ini pentingnya kita berlaku baik kepada mereka, karena mereka lah yang berjasa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari kita, dan ini menunjukkan bahwa kita itu terbatas, kita itu lemah, ya, kita tidak bisa mengerjakan segala hal. Maka ada yang bisa kita delegasikan kepada orang-orang mereka ini yang dinamakan dengan pembantu. Insya Allah nama status pembantu, tapi di sisi Allah bisa jadi mereka lebih mulia daripada majikannya. Ya, insya Allah. Yang keempat, wasiat selalu menggosok gigi. Maka menggosok gigi ini adalah perkara besar. Jadi bukan sekedar gaya-gayaan, sekedar gigi kita bersih, putih, enak dilihat, tapi ini perkara yang besar dalam Islam. Makanya kata Nabi, mazala Jibril yusini bisiwak, tidak henti-hentinya malaikat Jibril berwasiat kepadaku tentang pentingnya bersiwak. Bersiwak itu artinya menggosok gigi.
dan benda yang dipakai atau kayu yang dipakai bersiwak itu juga namanya as-siwak. Ya, siwak. Jadi ada jenis pohon hanya tumbuh di Arab, itu pun tidak semua wilayah Arab. Itu diambil akarnya atau ada juga rantingnya, tapi yang bagus itu akarnya, seperti yang dijual di pintu-pintu Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu yang pernah haji dan umroh, dijual orang-orang Arab Badui, 1 real, 2 real, 5 real. Itu beli yang masih segar. Kalau kita gigit itu pedas, panas. Di situ ada mengandung zat-zat yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut kita. Hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu faridah, bahwa bersiwak itu fardu, wajib. Tapi bukan wajib. Walaupun Nabi di hadis lain pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki inda kulli shalah. Sekiranya aku tidak ingin memberatkan umatku, niscaya aku akan perintahkan kepada mereka untuk menggosok gigi, untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Ya. Kalau kita berapa kali gosok gigi satu hari? Kenapa kira-kira gosok gigi ini, apa hikmahnya? Kenapa gosok gigi itu dipentingkan dalam Islam? Ya, pentingan gosok gigi daripada gosok baju ya. Kenapa gosok gigi penting? Ya. Kenapa Pak? Bu? Ya. Karena yang sering kita kelihatan dari diri kita gigi kita. Iya kan? Kalau ketemu orang kan, masa mingkem terus? Ya. Apa kabar? Ya, ternyata dibuka sudah tidak ada giginya. Ya. Terus kalau yang Ustadz, kalau yang tidak ada giginya lagi, tinggal gusinya, yang digosok apanya? Ya. Gusinya, ya, gusinya. Kemudian yang kelima, selalu sholat berjamaah. Wasiat untuk selalu sholat berjamaah, laki-laki dan perempuan. Laki-laki afdol di masjid, kalau perempuan boleh di masjid, boleh di rumah. Ya. Kalau di jalan Ustaz boleh nggak? Jangan, bahaya. Ya, sholat di jalan katanya, bahaya. Mazala Jibrilu yusini di sholati fil jamaah. Jibril tidak pernah berhenti berpesan kepadaku tentang pentingnya sholat berjamaah. Hatta dhanantu, sampai aku mengira, annahu, sesungguhnya, la yaqbalullahu ta'ala sholatan, Allah tidak akan menerima satu sholat illa kecuali fil jamaah, dilakukan secara berjamaah. Tapi kan tidak hanya sholat fardu, sholat sunnah tidak. Ya, bahkan selain sholat taraweh, sholat istisqa, minta hujan, sholat jenazah, ya, itu justru disunnahkan, yang disunnahkan sendiri-sendiri. Ya, rawatib, qobliyah, ba'diyah, yang 24 rakaat itu yang ada muakkadah dan ghairu muakkadah, itu justru dilakukan dengan sendiri, tidak berjamaah. Ya, qiyamul lail ya bisa sekali-sekali kita lakukan secara berjamaah dan boleh, seperti tarawih. Tarawih itu qiyamul lail sebetulnya yang dilakukan pada bulan Ramadan. Maka selama tidak ada udzur, maka kita insyaallah, semoga Allah berikan pada kita kesehatan, kekuatan, sehingga insyaallah bagi laki-laki terutama kita usahakan bisa sholat berjamaah di masjid. Dan ternyata jalan kita ke masjid itu mendatangkan hikmah keberkahan. Ya, bisa sehat. Ada orang yang malas, paling tidak 5 kali sehari semalam kita bisa kena matahari,
Ya, jangan sampai satu hari kita nggak kena matahari, Bapak Ibu sekalian. Matahari itu penting. Ya. Jadi dengan sholat kita ke masjid, berjalan kita bisa olahraga, bisa kena sinar matahari, kena udara yang segar, bertemu dengan orang. Ya. Makanya diperintahkan menggosok gigi, karena akan ketemu dengan orang banyak. Kemudian yang keenam, selalu sholat tahajud, sholat malam, qiyamul lail. Maka dalam Islam sholat tahajud ini perkara besar, ya, bukan perkara kecil. Makanya atas Nabi diwajibkan. Bagi Nabi sholat tahajud itu hukumnya wajib, bagi kita tidak. Kata Nabi, mazala Jibrilu yusini bi qiyamil lail. Jibril selalu mewasiatkan kepadaku tentang qiyamul lail. Hatta dhanantu, sampai aku mengira, annahu sesungguhnya la nauma bil laili, tidak ada tidur di waktu malam, dilarang tidur di waktu malam. Tapi kan tidak. Tetap mata kita punya hak. Waj'alnal laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai waktu beristirahat. Ya, yang kita disuruh tidur. Dan tidur malam sangat penting sekali. Paling tidak maksimal jam 11 itu kita sudah tidur. Karena antara jam 11 sampai jam 1 disitulah waktu yang paling nyenyak menurut tinjauan kesehatan Tibbun Nabawi. Dan ternyata dibuktikan juga dalam kesehatan kedokteran modern. Disitulah waktu kita harus rehat, harus istirahat. Jangan lagi makan. Ya, jam 11 sampai jam 1 bukan waktu makan. Waktu kita harus tidur. Makanya kalau orang tidak disiplin di situ biasanya banyak yang sakit. Karena melawan sunnatullah. Maka sholat tahajud diwajibkan atas Nabi karena Nabi akan mengemban amanah yang berat. Ya. Inna di surah Al-Muzammil, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Kami akan turunkan kepadamu perkataan-perkataan yang berat. Makanya salah satu yang bisa menolong kita, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk menghadapi tekanan-tekanan hidup adalah banyak sholat tahajud, memperkuat batin kita. Ya, karena beda-beda orang Pak ya, ujiannya dalam hidup beda-beda. Maka meskipun bentuk ujiannya berbeda, tekanan hidup kita berbeda, tetapi caranya seragam, yaitu diantaranya adalah dengan sholat tahajud. Ustaz, bedanya qiyamul lail dengan tahajud? Kalau tahajud dilakukan setelah kita tidur. Kalau qiyamul lail tidak harus tidur. Waktunya ba'da isya sampai subuh. Itu waktu qiyamul lail. Yang terafdal 1 jam sebelum azan subuh. Itulah waktu-waktu yang dikatakan waktu sahur. Ya. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Sahur itu 1 jam. Kalau di beberapa tempat seperti di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, ada azan pertama. Jarak antara azan pertama dengan azan kedua itu 1 jam. Itulah waktu yang paling afdal kita qiyamul lail. Tapi ingat, setelah qiyamul lail, setelah tahajud di waktu itu jangan coba-coba tidur. Karena insya Allah kalau tidur maka bangunnya jam 7 pagi. Kecuali yang sudah ahli, yang sudah terlatih sekali, ya, setelah qiyamul lail tidur 5 menit, 10 menit, lalu sholat subuh. Karena tidak boleh juga kita tahajud khusyuk tapi tidak sholat subuh. Ya, sholat subuhnya jam 7, setengah 8. Biar gelap, tutup jendela. Ya, kemudian kunut lagi. Lalu orang tuanya ngintip, ini anak saya sholat apa ya? Wah, luar biasa anak saya. Sejak ngaji di Al-Akhbar, sekarang duhanya pun pakai kunut katanya. Itu bukan sholat duha, Bu, itu sholat subuh. Ya.
yang kesiangan. Karena gara-gara tadi malam sholat apa? Tadi malam apa? Nonton bola. Nonton bola, masa tahajud. Kemudian jemaah sekalian, ya paling tidak 2 rakaat. Ya. 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat, bisa 8 rakaat. Tutup dengan witir 3 rakaat. Kalau sudah injury time, ambil 1 rakaat witir. Kalau mau lebih aman, sebelum tidur, setelah ba'diyah salat isya langsung witir 3 rakaat. Nanti kalau malam tidak usah witir lagi setelah tahajud. Seperti yang diwasiatkan oleh Nabi kepada beberapa sahabat, an utira qabla an anam, agar saya selalu melazimkan witir sebelum tidur malam. Semoga Allah kuatkan kita bisa, insyaallah. Kalaupun tidak tiap malam, paling tidak ya selang-seling lah, atau paling tidak 3 malam sepekan. Syukur-syukur kalau Bapak Ibu kelihatannya ini wajah-wajah tahajud tiap malam. Alhamdulillah. Yang ketujuh, yang terakhir, wasiat selalu berzikir. Selalu berzikir. Mazala Jibril yusini bizikrillah. Jibril selalu mengingatin saya pentingnya zikrullah. Hatta dhanantu, sampai aku mengira annahu la yanfa'u qaulun illa bihi, sampai aku mengira bahwa tidak ada perkataan yang bermanfaat kecuali zikir. Jadi kalau kita nggak zikir, nggak usah ngomong, dilarang kita ngomong. Tapi kan tidak, boleh kita ngobrol, boleh, selama tidak mengandung kebohongan, tidak mengandung fitnah, tidak mengandung ghibah, dusta dan sebagainya. Nah, tetapi pentingnya, sehingga kata Nabi di hadis lain, jangan pernah bibirmu kering dari zikir kepada Allah. Jadikan lisanmu, bibirmu selalu basah karena zikrullah, karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya ibadah yang diperintahkan agar dikerjakan dalam jumlah banyak. Jadi ada faktor aspek kuantitas. Hanyalah zikir. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, uzkurullah, ingatlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Kalau banyak kan perkara kuantitas kan, tentu kualitas. Tapi sholat tidak dikatakan sholat yang banyak. Bahkan sedekah pun tidak dikatakan sedekah yang banyak. Apalagi haji, apalagi umroh. Tidak ada. Tapi zikir satu-satunya zikran katsira. Maka kalau berbicara tentang angka, tentang banyak, berarti berbicara dengan angka. Makanya perlu hitung-hitungan. Makanya butuh alat hitung. Abu Hurairah itu setiap mau tidur malam membaca tasbih 2000 kali. Pakai apa Ustaz? Pakai tali. Jadi tali tambang diikat di simpul-simpul 2000 simpul. Nah kalau kita pakai tali jemuran itu 1 koper tuh, 1 karung tuh. Mau tidur. Nah sekarang tidak perlu pakai tali jemuran, cukup ada tasbih kecil, ada juga tasbih seperti ini elektrik. Ini bisa ribuan walaupun kecil alatnya. Yang mau membeli silahkan hubungi nomor ini. Ya. Bisa sambil bikin cincin kan? Nah, cincin, tapi kita sebetulnya berzikir tuh. Lalu apa zikirnya Ustaz? Ini amalan zikir suplemen tentu yang Ibu sudah amalkan, Bapak Ibu yang sudah amalkan, alhamdulillah. Yang tidak, mudah-mudahan bisa jadi bahan pertimbangan lah, masukan. Ya, bisa diagendakan. Karena ringan sebetulnya. Ya, tidak butuh modal yang dibutuhkan hanya konsistensi dan istiqomah. Yang pertama, istighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim. Ya. Pakai ini kan, bisa pakai jari, bisa pakai tasbih manual, bisa pakai tasbih yang digital atau elektrik seperti ini. Ya. Astaghfirullahaladzim. Diteliti Bapak Ibu sekalian, ucapan istighfar dengan astaghfirullahaladzim, kalau sesuai dengan makhrajul hurufnya, ini membantu memasukkan oksigen ke dalam otak. Astaghfirullahaladzim.
Tapi harus dengan, jadi subhanallah, ucapan-ucapan bahasa Arab itu tidak ada di dalam huruf-huruf bahasa lain. Karena itu kalau kita terbiasa mengaji ya zikir dengan bahasa yang disunnahkan ini membuka saluran-saluran pernapasan kita, saluran-saluran oksigen dalam diri kita yang tidak pernah terbuka kecuali kalau kita berzikir. Otak kita butuh oksigen dan diteliti bisa sampai 10 kali lipat ya kalau kita mengucapkan astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang agung. Nah itu yang pendek. Bisa kalau mau agak panjang, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada lebih panjang nggak Ustaz? Ada. Namanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ustaz kepanjangan. Kembali kepada yang pendek. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau saya dulu istighfar cukup sekali baca ya. Yang kedua, salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini yang pendek. Ustaz, saya pakai Sayyidina, silakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, enggak usah dipersoalkan antara Sayyidina dan tidak pakai Sayyidina. Ya. Karena yang bermasalah yang tidak salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bisa ada salawat yang dibuat ulama kita. Ada diantaranya salawat tafrijiyah, ada salawat nariyah, banyak sekali. Bagus-bagus semuanya, bagus semuanya. Mau yang panjang-panjang ada salawat tafrijiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Bagus sekali. Ada salawat nariyah. Allahumma shalli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihi al-'uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi ar-raga'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Ustaz panjang, kembali kepada yang pendek. Bisa dibaca sekali-sekali. Dan banyak sekali. Kemudian yang ketiga, membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau di zikir lain ada subhanallahi wa bihamdihi. Ya, bisa sampai di situ. Kalau itu beda lagi, pahalanya beda, beda peruntukan, beda tiket, beda pesawatnya. Kan begitu kan? Ustaz, saya bacanya subhanallah bihamdihi. Itu juga pahalanya gede. Jadi singkat tapi gede. Yang membaca di malam hari dan mati di malam hari, maka dia masuk surga ketika mati. Yang baca di siang hari kemudian mati di siang hari, maka insya Allah masuk surga. Dosa-dosanya rontok semuanya. Yang membaca subhanallahi wa bihamdihi. Tambah subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi tangannya enggak usah begini. Ya enggak usah begini-begini kan. Ini contoh aja nih. Ya. Yang keempat, baca Rabbighfirli wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfirli wa tub 'alayya
innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kemudian yang terakhir yang kelima, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bapak Ibu sekalian, ini bisa kita lakukan sambil kita berjalan, sambil nyetir mobil, sambil bawa motor, sambil ibu-ibu di dapur lagi kegiatan masak, sambil kita mungkin ngobrol. Ada kadang-kadang obrolan tidak terlalu penting, kita bisa selingi dengan istighfar, dengan zikir-zikir lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala insyaallah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnah yang luar biasa ini. Amin amin ya rabbal. Demikianlah jamaah sekalian yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk kita semuanya, dunia dan akhirat. Ada yang mau bertanya atau menambahkan sebelum kita tutup? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya.